Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Birrul Walidain. Biasa teman-teman di sini manggilnya Mas Birrul. Asal dari Jawa Timur, yaitu Ngawi. Kemudian sekarang domisilinya di Bogor. Terus di Syariah Award ini, alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 tahun bergabung di Syariah Award. Dan alhamdulillah luar biasa. Di sini posisinya adalah sebagai tim telemarketing. Prosesnya itu dari lulus SMA ya, kemudian juga alhamdulillah kan banyak teman-teman yang daftar kuliah dan sebagainya. Dan waktu itu ya memang kondisi keuangan orang tua nggak ada, ya saya berpikir bahwasanya saya harus ya tanamkan kuliah. Nah, untuk mau kuliah kan harus punya duit dan skill ya. Untuk kerja itu harus punya skill sama pengetahuan tentang bahasa Inggris gitu. Dan waktu itu saya belajar. Sebelum kerja saya belajar dulu, belajar bahasa Inggris di Pare, Pak. Soalnya sekarang udah terkenal lah kampung Inggris itu di Pare, dan ternyata di situ nggak cuma saya sendiri yang paling jauh, ternyata dari seluruh Indonesia banyak teman-teman anak muda yang pengen belajar bahasa Inggris sana. Kalau mindsetnya kan ketika di sana kayaknya paling jauh saya gitu. Ternyata dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Dan alhamdulillah, qadarullah, 6 bulan berjalan di sana, pokoknya yang dulu nggak bisa bahasa Inggris sekarang bisa bahasa Inggris lah gitu, nggak kerasa gitu. Pokoknya tiba-tiba bisa aja gitu. Mulai dari situ, modal itu saya untuk lanjut untuk belajar, nambah bulan lagi, 2 bulan lagi untuk belajar, untuk learning to teach, belajar untuk ngajar. Dan qadarullah, memang nggak tahu ya, saya bukan background untuk orang cepat-cepat gimana, intinya bisa lah gitu, walaupun nggak ini. Setelah itu, bekal dari itu saya untuk merantau, Pak. Merantau, kemudian di Jakarta ternyata kan nggak sesuai dengan ini ya. Kalau dalam mindset di Jakarta saya kerja, setelah kerja maunya maksimal 2 tahun, kemudian langsung setahun untuk kuliah, artinya kerja sambil kuliah. Ternyata dalam sebuah perjalanan, Masya Allah luar biasa lah, nggak sesuai dengan impian kita gitu, ada lika-likunya. Setelah itu sampai Jakarta 3 bulan, 6 bulan nganggur lah pokoknya, apa aja dilakuin lah. Setelah itu ada lowongan di bagian parkir, lihat di parkir hotel di mall-mall itu, di situ di sekali parkir itu. Ya intinya saya niatnya gini dulu, niatnya ya saya ini niatnya untuk kerja, untuk kuliah, artinya ini sebagai batu loncatan saja. Alhamdulillah setahun di situ ya, alhamdulillah setahun langsung daftar kuliah sambil kerja jadinya. Setelah itu, alhamdulillah ada orang yang merekomendasikan saya untuk daftar di situ, di bagian training management di bank tersebut gitu. Dan alhamdulillah pas itu juga pas udah kuliah nih, Pak. Alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah di situ, singkat cerita udah 3 tahun lah. Dan 3 tahun, dan selama saya bekerja di situ, dalam hati kecil saya itu ada suatu memberontak gitu. Kayaknya bukan lingkungan saya gitu. Berontak pas 3 tahun, pas lulus kuliah. Nah, modal itu saya keluar, modal lulus kuliah tersebut saya keluar. Dan alhamdulillah luar biasa, nggak semudah itu juga, nganggur 6 bulan. Dan waktu itu ya saya semua ngelamar tuh, apapun di mana by email. Tiba-tiba dapet panggilan di Syariah Award gitu. Sampai di sini interview kan, harusnya interview biasa ya. Ini suruh baca buku. Baca buku apa ya, tentang utang, ini gini. Alhamdulillah baca, apaan ini, ya udah, tentang tabiat berhutang. Alhamdulillah sih, dalam pribadi saya udah menanamkan diri nggak mau yang namanya utang. Kalau dulu secara general waktu lulus SMA itu ingin berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ternyata di sini saya menemukan gitu. Bener ya, di sini nih benar-benar menemukan ini adalah tempat beda lah dari yang lainnya. Artinya kalau waktu di sebelumnya kan dapat lah duit, dapat, tapi ketenangan nggak dapat. Tapi alhamdulillah di sini semuanya dapat. Artinya tenang, kemudian juga insya Allah berkah lah, insya Allah pasti. Dan alhamdulillah di sini emang niatnya udah insaniyah, maksudnya kita menolong manusia gitu, seperti itu. Dan dakwah terutama. Dan ini tepat banget menurut saya. Alhamdulillah ini sangat-sangat saya bersyukur sekali.
Di sini alhamdulillah banyak pembelajarannya. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya ya, di perusahaan sebelumnya ya kita kayak sebenarnya kerja kayak robot gitu. Tapi kalau di sini kayak merasa bukan kerja, Pak. Artinya di sini banyak belajar gitu. Banyak belajar dan belajar gitu. Dan sampai di sini tuh kalau saya nggak kontribusi di sini malu gitu. Alhamdulillah banyak sekali. Contohnya kayak prosedur marketing. Prosedur marketing sampai closing itu kan ada, nggak mungkin tiba-tiba langsung closing, nggak. Artinya ada alurnya lah gitu. Kayak contoh ada passing leading. Kan ada data nih kan, kita telepon, ada passing kita sebelum kita masuk ke orang tersebut kita harus passing leading nih. Artinya kenapa ada passing leading? Passing itu penyamaan. Lead itu kita yang lead lah, memimpin gitu. Artinya kita harus samakan dulu nih agar orang itu percaya sama kita. Terus kalau orang udah sama, udah percaya sama kita, ya insya Allah apa yang kita tanyakan, insya Allah dia akan jawab. Contoh passing leading itu ternyata ada orang nih dari atau di bis lah, di jalan gitu kan, di samping bersampingan, duduk sampingan lah, kita nanya aja, Bapak kemana Pak gitu kan, sama-sama dalam perjalanan gitu kan di situ. Terus passing leading dari mana? Oh dari Sukabumi. Oh, Sukabumi ya Pak, ya. Contohnya gitu ya Pak, menghancurkan tembok yang ada di dia itu. Gitu. Nah, itu prosedur marketing ya, dari passing leading, kemudian ketika udah leading, gali masalah. Nah, masalahnya apa sih? Kalau udah itu kan dia pasti terbuka tuh. Setelah kita sudah tahu gali masalahnya, kan kita ada solusi Pak. Yaitu kita masukin. Dan oh ternyata Bapak ini sakit ini nih, gitu. Ibaratnya kalau dokter tuh kita sebagai dokternya gitu, dia konsultasi ke kita, ada obatnya, ya obatnya ini loh. Alhamdulillah, nah ini nih poin perbedaan perusahaan. Saya yakin ini hanya satu-satunya ya menurut saya, perusahaan yang benar-benar care terhadap karyawannya terkait ngaji, apapun itu, terutama belajar. Di sini belajarnya itu banyak sekali. Waktu kemarin tuh kita belajar bahasa Arab, ya kan. Kemudian juga belajar tahsin. Kemudian juga belajar tarikh ya, sejarah. Dan waktu belajarnya pun di waktu kerja, Pak. Kebayang ya, harusnya kan kalau waktu kerja kan ya kita maksimal untuk kerja gitu. Namun Sherewot ini merelakan gitu waktu kerja kita untuk belajar gitu. Seperti itu. Dan benar-benar bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya belajar itu hukumnya wajib. Gitu. Wajib, benar-benar wajib. Gitu. Dan ini kita harus kalau orang nggak kontribusi di perusahaan tersebut kan artinya nggak tahu diri. Di sini kita diajar untuk tahu diri sendiri gitu. Oh kita harus kontribusi. Artinya di sini belajar untuk memanage waktu lah. Kapan kita bisa tadi telepon kerja dan kapan kita untuk belajar. Menurut saya kan ini kan marketing itu kan sesuatu yang baru menurut saya dan tantangan, dan saya bisa nggak ya waktu itu ya sampai sebulan event pertama kayaknya belum closing, waduh kayaknya bukan saya banget nih, hopeless lah. Dan nggak tahu ya sempat, pokoknya ada teman-teman yang belum berkontribusi ya, belum closing itu. Nah saya ingat banget nih sama ya benar-benar saya nggak hopeless lah, nggak ada. Dan Mas Budi ngumpulin teman-teman yang ini di satu ruangan, di ruang meeting di bawah itu. Ya beliau ngasih apa ya, motivasi lah. Ngasih motivasi yang benar-benar saya yakin dia ceritanya dari lubuk hatinya, dari yang paling dalam. Itu di situ saya merasa oh iya, masa di situ hopeless saya tuh jadi semangat gitu. Di situ saya bisa bertahan di sini. Saya merasa bahwa kan itu ada ini kan. Ada zona lah, ada zona merah, zona kuning, ada zona hijau. Oh, pokoknya kalau udah zona merah tuh udah wanti-wanti lah Pak gitu. Menggugah bener, menginspirasi banget bener. Dari situ ya, oh ternyata saya yakin bahwasanya semua orang itu bisa Pak. Tergantung keyakinan dan keyakinan komitmen dia masing-masing gitu. Kan kita dibentuk ada dua cara kan. Kita tuh mau dibentuk sama lingkungan atau kita membentuk lingkungan tersebut. Kalau ini alhamdulillah lingkungannya baik. Saya dibentuk sama lingkungan tersebut. Nah, ketika di sini kan belajar ya, ketika di luar atau di pulang, di situ berontak nih antara kita membentuk lingkungan yang
membentuk lingkungan yang kurang baik jadi baik, atau kita terpengaruh itu gitu. Nah ini saya pengen jadi orang yang benar-benar bisa mempengaruhi lingkungan yang kurang yang jadi lebih baik lah. Alhamdulillah itu amanah yang sangat berat itu Pak. Alhamdulillah ada Kang Lukman, Teh Susi, 4 orang. Ya achieve lah, alhamdulillah. Ada yang inilah belum. Gini, kita kan ibarat contohnya kan, kita kan event ya, event. Kemudian juga setiap harinya kan ada update-annya. Update-annya itu gimana, ada closing nggak atau gimana seperti itu. Jadi ketika contohnya ada teman yang udah closing, contohnya ada yang transfer kan gitu, seperti itu. Artinya keberhasilan dia itu bisa diceritakan dong Pak gitu, bisa digali gitu, apa sih yang tadi diceritain kok bisa berhasil gimana gitu. Artinya ketika dia closing ya kami kumpulkan teman-teman yang belum closing lah gitu, dan saya minta bahwa yang cerita kok bisa. Saya yakin di situ ada pola atau pola lah ya, pola bagaimana keberhasilan dia itu dan bisa diduplikasi. Dan alhamdulillah ya, oh ternyata bisa, iya bener. Pokoknya setiap ada teman-teman yang closing atau dia closing itu, saya pasti minta tolong dia untuk share ke teman-teman yang lainnya. Dan kemudian juga ya diluruskan niatnya apa. Kalau niatnya hanya cari ini kan duit, insya Allah ya nggak nyampe. Ya niatnya apa? Tadi diluruskan niat tadi. Iya, kita niatnya dakwah. Iya, kalau di sini kan ada 3 nilai ya. Nilai diniyah itu dunia, salary lah, gaji lah. Kemudian insaniyah, niat yang insaniyah itu menolong sesama lah. Dan ada yang lebih tinggi itu ruhiyah. Nah ruhiyah ini nih bisa mencakup semua. Kalau ruhiyah, niat kita udah ruhiyah, insya Allah insaniyah sama dunianya dapat. Tapi kalau niatnya insaniyah menolong orang ya hanya itu doang. Dan sama yang terendah itu tadi, dunianya tadi itu paling terendah banget. Alhamdulillah memang di sini luar biasa Pak, salary ya. Kalau banyak perubahan lah, dan bener-bener apa ya, kalau dulu sebulan belum tentu bisa 2 digit, sekarang 2 minggu udah insya Allah bisa 2 digit itu, insya Allah bisa. Apalagi kalau dulu ketika pandemi itu kan kita kan basically-nya kan adalah tatap muka ya Pak, seminar dan sebagainya gitu. Pandemi benar-benar merubah semuanya gitu. Kita mau nggak mau menghadapi keadaan tersebut. Yang awalnya kita event ternyata nggak ada, waktu itu suruh jual buku, buku merah. Kita bertahan dengan buku merah Pak, gitu Pak Tri. Ya alhamdulillah ya, ternyata ya memang ya di situ kita benar-benar untuk bergerak ya, untuk terus jangan pasrah, kita harus bergerak terus gitu. Dan alhamdulillah bisa, dari buku pun bisa gitu, sampai ya, alhamdulillah lah mendekati 2 digit bisa dari buku. Ternyata di situ banyak pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. Seperti itu. Jadi sekarang malah bisa ke buku, bisa ke event. Dan alhamdulillah kalau dulu sebulan sekali, sekarang setiap minggu ada gitu Pak. Setiap minggunya, salary-nya lah. Setiap minggu kita sekarang malah. Kalau dulu sebulan sekali kan. Setelah pandemi ini malah setiap minggu. Iya. Ya karena tadi ya, mungkin berkahnya ya, kita ambil berkahnya ya. Kalau ambil ini berkahnya itu kita dibenturkan dalam keadaan yang benar-benar kita terpepet, dan ternyata di dalam kita tuh ada bentuk kreativitas yang luar biasa setelah keadaan tersebut. Dan alhamdulillah malah setiap minggu sekarang. Bahkan kalau ketika ada event ya seminggu bisa 2 kali, yang hari Senin sama yang event gitu. Alhamdulillah banyak sekali Pak, karena gini ya Pak ya, program ini memang sangat-sangat kalau banyak teman-teman yang sudah ikut dan benar itu benar merasakan pada dirinya, artinya dia mendapat benar manfaat yang dia dapat setelah itu. Kebayang Pak, ada yang utangnya pusing, nggak bisa tidur dan sebagainya, utangnya miliaran, ada yang puluhan M bahkan ratusan, dan ketika dia ikut event
ikut event dan dia ternyata berubah nih, ternyata bisa tidur walaupun belum lunas utang ya tahapannya. Kemudian bertahap-tahap satu persatu titik-titik hutangnya selesai, dan itu bener-bener dia merasakan bener dan dia ikut terus, Mas setelah ini apa ya gitu. Contoh, ini kan program utang kan ada 2, SMATR, PBTR. Nah ketika orang udah lunas utang, larinya kemana Pak? Kan dia punya bisnis kan, dan dia pasti akan ingin ngembangin bisnisnya, larinya ke situ. Dan apalagi kalau udah di informasinya adalah bahwasanya kita harus berkontribusi, artinya dakwah. Kalau dia udah selama ini contohnya cicilan setiap bulannya 100 juta, bunga doang lagi yang dia bayarkan, dan dia udah lunas utang, 100 juta itu bisa buat tadi Pak, buat ke anak yatim, kemudian bangun masjid atau apa seperti itu, artinya untuk kontribusi, atau nyebarin buku merah, dakwah buku merah seperti itu. Dan alhamdulillah dia ikut terus Pak sampai sekarang, bahkan jadi pegiat, jadi korwil seperti itu. Kalau customer loyal itu ibaratnya ini ya Pak ya, kita kasih perhatian lah gitu, perhatian. Artinya ketika dia ngechat sebaris, ya kita jawabnya jangan sebaris juga gitu. Kita harus lebih dari itu, 2 baris, 3 bahkan lebih gitu. Artinya kita berikan lebih, pertama itu. Kemudian yang kedua, ya kita setiap ini kan kita hanya telemarketing ya, artinya walaupun kita tidak ketemu secara langsung, contoh setelah event, Pak gimana, kita telepon lagi, gimana perasaannya Pak, apa yang didapat, apakah ada big win. Alhamdulillah dia dapat big win nih, ya kan, dia 1 detik selesai, dia cerita. Ketika dia cerita kan seneng Pak dia, ya kita oh ya Pak keren Pak gini ya gitu, seperti itu. Dan itu ya itu salah satu cara ya untuk bonding dia gitu. Kemudian bisa Pak, Bapak bisa ajak teman, saudara sebagainya seperti itu. Bahkan dengan sendirinya ada orang yang, Mas ini saya mau daftarin keluarga saya, berapa orang Pak? 4 orang, udah. Artinya dia udah bener, dia merasakan sendiri, dan dia apa yang dia rasakan ingin dirasakan sama keluarganya, anggota keluarganya. Kalau saya pribadi pendekatannya secara personal ya pendekatannya, artinya tadi di kantor itu kan ada, di setiap event itu pasti ada WiFi ya. Dari WiFi tersebut kita tahu background dia, kemudian dia hari ini sedang moodnya gimana sih gitu, moodnya oh lagi nggak mood nih atau gimana gitu. Artinya ketika dia tahu dia sedang ada masalah atau apa, ya kita walaupun bisa ngasih solusi, kita kasih solusi gitu. Artinya biar dia tenang lah gitu. Saya yakin ketika dia udah tenang dan sebagainya, kamu jangan merasa sendirian gitu. Di sini kita keluarga. Kalaupun ada apa-apa ya ceritakan gitu. Kita keluarga ya gitu, gini. Apa ya, membangun dengan tim ini dengan kayak keluarga gitu. Artinya dia insya Allah kalau udah seperti itu, dia akan cerita dan dia akan nyaman. Ketika udah nyaman, saya yakin potensi dia yang sesungguhnya akan melejit pasti. Apalagi kita kasih perhatian dan sebagainya. Dan kadang juga ketika kalau saya pribadi untuk bangun tim itu, kalau berangkat atau pulang kerja nih, gimana tim udah nyampe rumah semua? Oh ya udah, alhamdulillah. Oh tadi ada cerita, tadi macet dan sebagainya, kan itu WiFi juga Pak. Dan dia merasa ini ya udah. Sempat alhamdulillah kan ada ini ya, achieve lah, kita achieve tim, artinya tim terbanyak lah gitu. Maksudnya terbanyak inilah di antara semua tim, achieve nomor 1 lah dibanding yang lainnya gitu. Itu big win lah, apalagi kan saya baru nih, dan ternyata walaupun tim baru nggak bisa dianggap remeh gitu. Itu sih. Kalau kedepannya tantangannya luar biasa. Kedepannya tantangannya luar biasa. Kemudian kalau dari segi dakwahnya, pangsa ini ya, pangsa pasarnya tuh luas banget, dan ini mungkin kita bisa lebih grow lagi gitu. Kayaknya saya yakin bisa, kalau dulu kan 300 peserta, 200 peserta kalau sebelum pandemi ya, itu gampang. Sekarang sebelum pandemi, ketika pandemi kita hanya dibatasi 100, kalau lebih di bawah 100 lah. Dan insya Allah kalau seandainya pandemi ini sudah berakhir, harapannya gitu ya Pak, pandemi ini berakhir,
saya yakin bisa 500 sampai 1000 peserta. Nah, artinya ini adalah gelombang besar, Pak. Artinya kalau dulu bola salju lah, kita dulu untuk memulainya tuh bikin bolanya tuh susah banget. Dan sekarang ketika pandemi ini berkahnya, banyak orang yang tersadarkan dan bisnisnya macet, cicilannya macet ketika ada pandemi kan, nggak ada pemasukan kan, dia bingung. Dan lihat YouTube-nya MTR lagi. Nah itu banyak, kok 40M lunas hanya 5 bulan, kan penasaran tuh, kayak Pak Haji Ujang gitu, seperti itu. Oh ini gimana? Orang akan, nah ini ternyata dari situ banyak teman-teman yang MM-an banyak juga. Makanya dalam waktu kemarin kan kita launching MMC itu, MTR Miliarder Club. Jadinya kita juga bisa nyasar teman-teman yang miliarder untuk bebas utang. Dan harapannya juga bisa yang triliunan pun, harapannya negara lah bebas utang, Pak. Harapan nggak kebayang ini kan, kita bisa coach seorang kepala negara untuk bebas utang, Masya Allah, luar biasa. Itu kan suatu dream kita kan, artinya kita juga sebagai bentuk pertahanan negara dalam sektor pertahanan ekonomi, ya kan. Itu bela negara lah, kemarin itu kita ada bela negara itu. Dan kita ada kontribusinya gitu, insya Allah gitu. Dan ada loh para pengusaha yang mereka bisa bisnis tanpa utang. Kan saat ini kan mindsetnya adalah gimana? Emang bisa bisnis tanpa utang kan gitu. Sekarang umumnya kan gitu. Nah ini kita membangun mindset yang awalnya sudah umum jadi yang tidak umum gitu. Maksudnya apa ya? Ada loh, beneran ada gitu. Seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah udah terbukti ya, ada ratusan bahkan bisa jadi ribuan yang sudah berhasil bebas dari utang. Alhamdulillah selama di Syariah ini sangat merasa beruntung ya, merasa beruntung banget. Semuanya ada, fasilitas semua difasilitasi, mau belajar. Pokoknya terutama di sini benar saya menganggap di sini nggak kerja ya. Di sini saya malah belajar. Udah belajar, dapat ilmu, kemudian dapat duit, gitu kan. Kemudian juga dapat relasi. Di sini relasinya nggak ecek-ecek, Pak. Apa ya? Relasinya banyak gitu. Contoh nih kan, ada orang, seorang profesor atau dia kan pusing karena utang. Kita siapa gitu kan? Kita siapa gitu. Namun dia mau mendengarkan kita gitu. Saya yakin bahwasanya dia lagi sedang kesusahan, dia butuh pengetahuan, terutama ilmu dia, dan kebetulan saya ada ilmu gitu. Dan ternyata dia trust, dan relasi kita banyak. Saya di sini merasa bahwasanya setiap dari Aceh sampai Merauke itu saya punya saudara gitu. Kalau saya mau kemana-mana, mereka malah ayo welcome ke situ. Itu sih yang saya dapat, terutama kekeluargaannya lah. Dan nggak ada tempat kerja the best inilah. Pokoknya Syariah nggak ada lain lah menurut saya.